Pemerintah memperketat kontrol terhadap proses pengolahan hingga penyajian makanan untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pengetatan dilakukan untuk mencegah insiden keracunan akibat MBG terulang kembali. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB pada program Makan Bergizi Gratis. Menkes menegaskan semua proses MBG kini akan diawasi secara ketat sesuai syarat dan prosedur yang nantinya akan diatur oleh pemerintah. Pemerintah pun akan secara tegas memberikan sanksi kepada pihak yang nantinya terbukti lalai dalam mempersiapkan hingga menyajikan MBG kepada siswa. Pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa, itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi. Pak, berarti dalam sebulan ini kalau misalnya SPPG itu tidak punya SNRS akan ditutup gitu? Itu sudah dikeluarkan instruksi dari BGM. Menkes menambahkan pemerintah juga mempercepat pengurusan sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS guna memastikan seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di tanah air memenuhi standar, yaitu dari mulai kebersihan hingga pengolahan dan penyajian makanan. Kemenkes juga akan mengoptimalkan peran puskesmas dan usaha kesehatan sekolah dalam memantau SPPG secara rutin. Lapangan bengkal, angin ribut, ada beberapa. Beginilah video yang diambil warga saat musibah angin puting beliung melanda 8 desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu petang 28 September. Berdasarkan data sementara, terdapat lebih dari 25 rumah mengalami kerusakan yang bervariasi. 4 rumah diantaranya rusak berat karena atap rumah hilang terbawa angin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Temanggung, Toto Nursetyanto mengatakan angin kencang dengan disertai hujan yang datang dari arah timur langsung memporak-porandakan pemukiman warga di 8 desa. Beberapa pohon bahkan roboh sehingga menutup akses jalan. Secara umum ini atapnya banyak yang terbang semua, baik yang genting, kapalung, bahkan juga kayu-kayu juga ikut terbawa angin. Memang kencang gitu ya Pak anginnya ya tadi ya Pak? Informasi anginnya kencang karena memang wilayah Keranggan ke atas dari mulai Guntur sampai kota tidak ada kejadian apapun. Karena memang ini posisinya di wilayah Keranggan, Selopampang dan Tembara. Belum ada korban luka maupun jiwa akibat musibah ini karena saat kejadian warga masih sempat menyelamatkan diri keluar rumah. Sementara itu untuk kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyerahkan bantuan alat pertanian dan benih jagung untuk eks-simpatisan kelompok pendukung radikalisme di Sigi. Penyerahan bantuan ini merupakan upaya deradikalisasi sekaligus reintegrasi sosial yang dilakukan bagi bekas simpatisan maupun eks-narapidana terorisme yang kini telah kembali ke pangkuan NKRI. Pemberian bantuan merupakan tindak lanjut pasca pengucapan ikrar setia kepada NKRI pada momentum HUT ke-80 RI pada 17 Agustus lalu di Kabupaten Poso. Menurut Kepala Operasi Madagoraya Polda Sulteng, Kombes Pol Heni Agus Sunandar, deradikalisasi dan reintegrasi sosial ini adalah bentuk perhatian negara yang tidak membedakan antara masyarakat umum dan mantan narapidana terorisme. Bantuan diberikan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi setiap individu rakyat, sekaligus mendorong produktivitas mereka yang pernah terpapar paham radikalisme agar memiliki daya saing di tengah masyarakat. Kita Satgas Madagoraya melaksanakan pemberian bantuan sosial, alat pertanian dan benih jagung kepada rekan kita yang sudah kita laksanakan deradikalisasi oleh Satgas Madagoraya. Pak Acuk, semoga bibitnya segera bisa ditanam dan bermanfaat untuk Bapak dan keluarga. Saya berterima kasih banyak kepada
Kapolda dan Pak Wakapolda beserta Kaops Madagoraya yang telah memberikan bantuan berupa alat pertanian dan bibit. Insya Allah ke depannya ini bermanfaat untuk saya, keluarga, dan saudara-saudara yang lain. Dengan adanya bantuan alat pertanian dan benih jagung ini, Polda Sulawesi Tengah berharap para eks-simpatisan maupun eks-napiter benar-benar meninggalkan kehidupan masa lampau. Para eks-simpatisan diharapkan dapat membangun kehidupan Para eks-simpatisan diharapkan dapat membangun kehidupan yang baru dengan penuh kemandirian, rasa cinta terhadap tanah air, sekaligus turut mencegah paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila.